Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua. Oke, langsung aja ya. Di sini sekarang saya mau kasih tahu buat kalian yang lagi sibuk nyari-nyari kerja, ya kan, nyari loker-loker, ya kan. Jadi banyak sekali modus-modus memang. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu trik-trik yang ya semoga kalian terhindar dari loker-loker penipuan ya. Tapi sebelum saya kasih tahu loker-loker penipuan seperti itu, kita dengerin kisahnya dulu nih, kisah cerita tentang ya kita kan bisa belajar dari pengalaman banyak orang ya. Nah sekarang kita dengerin dulu sebelum saya kasih tahu triknya. Ini dia ceritanya, cekidot. Tapi tahu nggak bang, aku ada cerita Oke, silakan. baru kemarin. eh Temen aku rumahnya di Karawang. Ya. Terus dia tuh bilang sama aku kayak, aku ada panggilan interview di Jakarta Timur kata dia. Terus oh iya ya alhamdulillah dong kata aku. Terus dia bilang interviewnya pagi gitu. Terus aku bilang ya udah nginep aja di kosan aku. Yeah. Terus abis itu pas kita masuk ke salah satu ruko itu, ada sapam lagi kayak mau cari siapa kayak gitu kan. Terus? Terus kita disuruh masuk ketemu sama mbak resepsionis. Kayak jujur aku baru pertama kali ketemu resepsionis yang bentukannya tuh kayak gitu. Maksudnya Nggak jelas. dia tuh jutek kayak nggak jelas banget gitu. Sampai aku tuh bilang gini sama temen aku, ini kalau bukan karena lu interview itu mbak udah gue maki kata aku. Iya, iya. Emang sebelumnya dia udah sempet tes apa langsung panggilan interview? Aku nggak nanya. Oh, nggak nanya, pokoknya taunya dia interview aja lah ya. Oke, lanjut. Iya, maunya interview aja. Terus abis itu banyak banget loh pelamarnya, nggak cuma temen aku di situ. Bahkan ada bapak-bapak juga di situ. Iya, iya, lanjut, ya lanjut. Terus saya mau denger poin intinya apa nih? Terus. Iya, nggak apa-apa, ceritakan nih buat pelajaran juga kan. Terus abis itu temen aku naik ke lantai 2 itu buat interview. Aku masih nunggu di lantai 1. Tiba-tiba ada karyawannya ngomong, mbak ini manggil nama aku, mbak Anindya ya gitu, disuruh ke atas gitu, dipanggil disuruh ke atas. Oke, aku ke atas dong. Iya. Terus tiba-tiba disambut lah sama yang interview kayak halo kayak gitu-gitulah dia. Terus nanya juga kayak tinggalnya di mana kayak gitu. Aku cuma jawab Jakarta Selatan gitu doang. Terus dia kayak nanya, oh deket ini ya ini. Dia sebut-sebut daerah yang aku sendiri juga aku nggak tahu itu masuk Jakarta Selatan atau enggak. Jadi aku cuma iyain aja. Terus habis itu dia nanya, lagi cari kerja juga ya gitu kan. Terus aku bilang iya gitu. Terus kebetulan ini kita ada kita ada lowongan untuk admin sama resepsionis kata dia. Nanti untuk penempatannya di Kalibata kata dia. Terus habis itu dia bilang gini, mau atau enggak gitu kan. Terus kata aku, maaf Bu, sebelumnya saya kesini cuma mau nganter doang gitu, persyaratan apapun saya nggak bawa, bahkan CV aja nggak saya bawa. Betul. Gitu. Terus dia bilang gini, ya kalau untuk kayak gitu bisa menyusul ya gitu. Ya gimana lu mau nge-interview gua kalau CV gua aja nggak baca. Ya nggak sih? Iya. Terus abis itu dia bilang kayak gini, ini teman kamu udah keterima kerja, nanti untuk penempatannya di Karawang dengan gaji sekian, terus bla 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 bla, terus dapat kayak seragam dan lain-lain. Tapi ini harus ada DP. Berapa tuh dia mintanya? Dipatok 400.000. Terus sama teman aku dikasih 200.000. Iya. Nah
aku tuh baru nggak gini, oh jadi dia manggil gue berarti temen gue ini suruh minjem duit ke gue gitu kan. Dan ternyata bener dong, kayak apa Mbak Anin mau bantu temennya gitu kan. Tapi jujur itu aku kaget loh, maksudnya selama aku ikut interview aku baru ini kayak dimintain duit, maksudnya gue butuh duit malah dimintai duit, gimana? Kan kocak ya. Habis itu, iya, habis itu aku bilang sama temen aku, seriusan ini gitu kan. Terus temen aku bilang, iya nanti besok gue balikin kata dia. Terus aku masih nanya lagi, lu serius? Ini beneran? Terus dia bilang, udah kasih gitu kata dia. Aku kasih lah 150. Ya lanjut. Terus udahnya si orang itu bilang kayak gini, ayo mbak saya dia nanya lagi gini, jadi gimana mbak, mau atau enggak? Kalau mau nanti bisa kayak temennya gini. Terus kata aku, maaf ya bu, tapi saya lagi nunggu panggilan lagi kata aku gitu. Terus sejujurnya nggak ada panggilan lagi, cuma bohongan doang. Betul. Oh, yang bikin kayak dia tuh nyentil ginjal gua gitu loh. Dia tuh ngomong kayak gini, oh jadi nggak mau kerja gitu kata dia. Ya gue digituin langsung kayak, oh si anjing nih orang gitu kan. Terus gue bilang, ya saya mau kerja, tapi saya kalau untuk daftar PT-PT lihat-lihat dulu dan juga pilih-pilih kata aku gitu. Dan yang pas yang saya pilih-pilih dan pasti PT-nya tuh yang jelas kata aku gitu. Terus dia kayak nggak ngegubris aku, terus kayak ya udah silakan mau ikut ke atas atau turun ke bawah, nunggu di bawah kata aku. Iya saya tunggu di bawah kata aku. Temen aku ke atas ke lantai 3 katanya nemuin atasannya biar cepet kerjanya kata dia. Dan temen aku digepok 1.600.000. Temen aku langsung turun ke bawah bilang ke aku kan, temen aku bilang gini, gue belum diterima kerja gitu lah. Lu sadar gak sih ini tuh penipuan gitu kan? Iya ini tuh penipuan gitu. Yaudah sekarang gini, lu ke atas lagi lu minta tuh 350 kata aku kan gitu. Terus iya tapi gimana gitu, nggak lama ada pelamar lain yang turun dari lantai 2 nyamperin kita. Terus tanyalah, mbak tadi dimintain buat ini gitu kan. Terus temen aku jawab iya gitu. Terus aku masih kayak penasaran gitu, aku nanya ke mbaknya, mbak kemarin ngelamarnya di PT apa kata aku kan gitu. Dan ternyata nama PT-nya tuh beda sama PT temen aku. Iya. Terus habis itu udah jelas sih ini penipuan kayak kata aku kan gitu kan. Di dalam situ. Nah disamperin lah sama satpam yang udah di luar, bukan yang di parkiran ya, di luar ruko. Kayak tiba-tiba bilang gini, mbak udah selesai kan, kalau udah selesai silahkan keluar. Jadi kita tuh diusir. Iya, biar nggak ngobrol, biar nggak saling tukar informasi. Karena kalau saling tukar informasi ketahuan kedoknya. Betul. Terus abis itu kata aku, ya tunggu sebentar kata aku kan gitu. Terus si mbak-mbaknya tuh coba buat nanya ke satpamnya tuh kayak menutup-nutupi gitu loh. Habis itu aku temenin ke atas buat minta itu. Pas kita ke atas pun nggak diizinin buat ketemu sama yang interview temen aku. Terus langsung dibawa ke lantai 3 yang minta 1.600.000 itu. Sudah bilang kayak nggak bisa dibalikin, kalau dibalikin butuh beberapa hari katanya. Iya. Kocak ya padahal baru. Terus aku bilang gini ke teman aku, ya udah ikhlasin aja lah itu, anggap aja tuh makan tuh uang haram gitu kan kata aku. Terus udahnya kita kesel dong, keluar baru mau pesen gokar. Si mbak yang pelamar itu masih ada di situ, belum pulang dia sama kakaknya kalau nggak salah ke situ, tapi kakaknya di luar. Habis itu coba ngobrol lah kita kayak ini tuh gini gitu. Disamperin lah sama satpam yang di itu, yang di apa namanya, yang di luar. Tapi sebelum itu pas aku sama temen aku lagi jalan ke arah si mbak pelamar itu, tiba-tiba ada mas yang pelamar
kerja juga. Tadi tuh duduknya tuh di bangku antrian interview. Iya. Terus tiba-tiba, mbak tadi gimana interviewnya gitu kan. Baru aku mau bilang, mas gak usah, kata aku mau bilang kayak gitu, tiba-tiba di-cut sama si satpamnya kayak, mas udah selesai interview kan, udah pulang gitu. Terus udahnya masnya pulang. So aku nyamperin si mbak itu, si satpam itu masih ngikutin kita kayak, mbak kalau udah selesai pulang aja gitu kan. Terus aku bilang, iya sabar ya pak, sebentar, katakan gitu. Iya. Terus udah kita sempet ribut lah. Terus abis itu dia bilang kayak gini lagi, mbak kalau kalian nggak pulang saya bisa dimarahin bos saya, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku kayak, gimana sih, gue nggak paham deh sama SOP perusahaan lu tuh kayak gimana, kayak kamu kan gitu. Dia makin marah-marah dong. Iya betul. Dia memang kerja, dia juga harus ya pokoknya usir gimana caranya, mereka jangan ngobrol, pasti gitu. Dia juga posisinya dan ini orang-orang yang di sekitar situ tuh padahal kita lagi berantem, kayak ibaratnya kita sama-sama ngomong tinggi nih. Iya. Orang-orang di situ nggak ada yang nyamperin kita. Iyalah. Ya pasti wajar kok. Terus ada orang kan kita tuh di samping SPBG. Orang SPBG itu kayak ngomong, kayak ngasih isyarat gini-gini gitu loh. Iya. Udah ngasih tahu, jangan-jangan. Iya. Terus abis itu kita pulang kayak anjir lah. Kasian sih aku sama temen aku. Itu kejadiannya berapa lama? Baru kemarin. Oh baru kemarin, masih anget ya berarti ya? Kenapa? Iya masih anget. Masih anget. Iya, jadi sebenarnya diviralin bisa nggak sih? Wah itu anak polisi aja ada yang kena loh, dia nggak berani bapaknya ngusut loh. Gue juga nggak ngerti ya. Oh iya. Iya, itu tuh banyak. Dia tuh kayak dia bener-bener banyak titik-titik lokasinya tuh banyak, saking kayak terorganisir ya penipuannya tuh. Jadi makanya kalau kayak gitu-gitu ya jangan sampai bayar lah dimanapun ya. Kecuali memang ada yang kayak apa sih itu namanya kalau kita, aduh kok saya lupa ya, kalau di dunia kerja tuh outsourcing. Emang ada yang outsourcing yang nembak di depan ada. Pas waktu ngobrol itu aku kayak nyeplos, ini tuh perusahaan outsource ya katakan gitu. Terus si satpamnya bilang bukan mbak, bukan gitu. Apalagi bukan, udahlah bukan, bayar di awal sudah pasti penipuannya. Kadang yang outsourcing aja kita harus betul-betul jelas ya, ada gimana, susah juga ya. Susah juga, kecuali ada temen yang emang udah pengalaman di situ masih oke ya. Ya maksudnya ada temen nih udah bayar misalnya katakanlah 5 juta dia masuk, itu mungkin masih berani. Tapi kalau ini walaupun 16 nggak jelas, iya kan kita nyari duit malah buang duit. Dia bener-bener banyak loh titiknya. Itu titiknya banyak, di mana-mana tersebar di, ya pokoknya di Tangerang ada, di mana-mana ada loh. Dan apalagi ya dulu, selain banyak, nah itu tadi nama PT-nya juga beda-beda. Jadi ngelamarnya ke PT apa ntar dapetnya di PT apa gitu. Temen saya juga pernah ada yang dia sampai bener dia nih dapat kerja, tapi di kerjaan tuh kayak diteken terus gimana caranya lu keluar, kan kocak. Jadi gimana caranya lu nggak betah sedang lu duit udah bayar, ya kan? Logika aja tadi, apalagi kena sampai 1,6. Gimana caranya lu keluar, otomatis nggak dapet gaji pertama dong. Ya dibikin nggak betah apa ya, pokoknya ada aja kesalahan yang kayak nggak logis. Jadi kayak lu mau nggak mau, udahlah gua keluar aja gitu, sampai sebegitunya. Jadi ya buat pelajaran aja sih. Pokoknya kalau yang udah nggak danta, nggak jelas ya lebih baik nggak usah. Ya intinya poinnya sih situ ya. Kalau kita ngelamar kerja suruh bayar, nih nggak usah. Iya. Poinnya sih di situ. Kalau lihat loker juga
hati-hati gitu, maksudnya ditelusurin sampai benar-benar kita ketemu website resmi si perusahaan itu gitu. Betul, ada review ulasannya juga ada ya kan di situ. Dan itu di Google nggak ada review. Iya. Ya udah berarti nggak jelas gitu aja. Oh ya, sebelum kita ini boleh gak tadi cerita tadi saya share? Apa? Ya saya share aja buat teman-teman yang lain, karena pasti yang kayak begini banyak penipuannya, banyak. Ya maksudnya banyak korban lah. Mau di share? Iya. Boleh. Ya boleh, Sob. Oh ya, oke, nggak apa-apa ya. Buat karena kalian yang lagi cari locker, kalian patut ya, misalnya dapat info locker nih, kalian telusuri dulu perusahaan yang memanggil kalian. Lihat namanya jelas nggak, alamatnya di mana, telusuri aja di Google Maps. Kalian lihat apakah ada bentuk fisiknya atau enggak gitu kan. Jadi kalau yang nggak ada bentuk fisiknya atau cuma ini lokasinya tapi nggak ada namanya, itu patut curiga. Lihat alamat emailnya, lihat nomornya, ya kan, nomor HP-nya, nomor kantornya, pokoknya di reviewnya pasti ada. Kalau ulasan yang nggak ada, itu patut kalian curigai, lebih baik kalian nggak usah ngelamar ke situ. Apalagi kalau tempatnya itu ruko-ruko seperti kisah Mbak tadi, ya itu emang banyak jaringannya tuh di mana-mana gitu. Itu kayak udah tersistem banget ya. Bahkan saya punya temen yang dia mengalami hal kayak gitu. Dia keterima kerja, jadi titiknya banyak nih, dioper kayak ke pusat interview buat tanda tangan kontrak. Dia udah bayar, dia masuk kerja. Setelah kerja, ya itu tadi, dibuat nggak betah, akhirnya wassalam. Kalau di driver nih, misal kayak ada tawaran mobil Eropa, mobil ya yang mewah-mewah, yang terus sama gajinya juga nggak ini ya, gajinya menggiurkan ya, menggoda. Mana ada sih zaman sekarang gaji yang menggoda, guys. Rata-rata gaji ya standar, bahkan susah untuk menemukan gaji UMR tuh, susah gitu zaman sekarang. Ya jadi kalau UMR Bekasi itu sekarang tahun 2024 itu kisaran di 5,1 terendahnya ya. Kan beda-beda tuh, ada UMR otomotif, ada UMR elektronik, ada UMR apa sih itu yang fashion baju-baju jahit-jahit gitu ya gitu lah. Itu beda guys. Ya kayaknya sih UMR terendah di 5,1. Paling beruntung ya 5,3 ada. Ya itu tadi beda-beda sesuai perusahaannya ya. Jadi kalau kalian ditawari gaji lebih dari UMR, kalian patut curiga. Apalagi misal gaji 7 juta, 8 juta, 9 juta. Mohon maaf. Kita yang UMR aja tuh susah, apalagi buat yang ditawarin kayak gitu-gitu, itu menggoda. Kayak gajinya menggoda, kerjaannya juga enak. Misal kayak supir ditawarin mobil yang Alphard, mobil Eropa, itu udah pasti guys. Pokoknya yang menggiur-giurkan, yang membuat kalian tergoda, itu rata-rata bisa merujuk itu menipu ya. Kalaupun tesnya berbayar di yayasan atau sekolah, itu sih masih oke. Misalnya pendaftaran tes 30.000, ya itu mah nggak masalah. Saya juga pernah ngalamin. Dulu saya tes di sebuah sekolah, itu bayar admin 30, dan memang kita tes perusahaan. Jadi yang bener tuh gitu, itu tes perusahaannya ada, terus interview. Makanya kalau langsung interview patut kalian curiga. Walaupun memang ada yang betul, maksudnya ada yang betul-betul dipanggil walk interview, langsung CV interview, terus tanda tangan kontrak langsung kerja, itu memang ada. Yang nggak bener adalah ketika kalian dimintain duit di awal. Nah itu udah pasti. Pokoknya kesimpulannya, kalian ngeluarin duit di awal itu udah pasti mohon maaf udah pasti, udahlah. Kalaupun memang ada perusahaan-perusahaan besar yang minta di awal. Biasanya ini orang dalam ya, kita pakai orang dalam ya. Jadi ada orang dalam yang mematok admin. Ada yang terbesar tuh 20 juta, ada 20 juta loh, 20 juta. Bayangin 20 juta. Oke, dengan tadi ya UMR 5 juta, kalian nyogok 20 juta, itu sama aja kalian 4 bulan tuh nggak digaji. Tapi ya itulah,
Zaman sekarang kalian nggak kerja ya udah nyogok aja, yang penting kerja. Ya itu mungkin jelas ya, artinya ada orang dalamnya, ya kan. Kelas-kelas PT-PT besar nih, ada yang 12 juta, ada itu yang 20 juta parah banget sih. Biasanya 3 kali gaji biasanya. Jadi kalau 5 berarti 3 kali gaji 15 juta lah. Tadi UMR-nya 5 kan. Ya rata-rata minta segitu dan rata-rata memang nembak di awal. Dan harus dipastikan si bapak yang minta admin ini memang orang dalam tersebut gitu. Memang dia kerja di situ. Jadi sebelum kalian mau mencoba hal-hal itu, kalian harus telusuri nomor HP-nya. Contoh. Saya bukannya promo tentang aplikasi ya, tapi memang aplikasi ini sangat bermanfaat buat kalian. Itu aplikasi namanya Get Contact. Cari aja di Play Store. Nah, nanti kalian bisa tempel nomor yang kalian curigai, tempel aja di situ. Kalau emang dia nggak keluar, udah dipastikan itu penipu. Kalaupun keluar, bisa dilihat rekam jejaknya. Apakah dia ada yang wah penipu, wah bangsat, wah itulah. Pokoknya kalau udah warna biru masih aman, kalau udah warna merah itu udah jelek. Jadi Get Contact ini penting. Ketika kalian dapat panggilan, kalian bisa melacak nomor yang memanggil kalian interview. Oke? Apakah ini penipu atau enggak? Kalau jujur ya udah lanjut. Dan tadi ketika interview dia minta duit, udah nggak usah. Interview minta duit nggak usah. Yang bener itu interview kerja langsung tanda, itu udah bener. Tapi kalau dia udah minta admin, alasan ini DP dulu nanti dibalikin, bullshit ya. Jadi nggak ada duit balik gitu, itu nggak ada. Ya nggak ada, setahu saya nggak ada ya. Di video panjang, ujung-ujungnya adalah kesimpulannya ya, intinya itu ketika kalian dimintain duit mending gak usah. Kalian itu nyari kerja itu buat nyari duit, bukan buang duit ya guys ya. Kalaupun kalian terpaksa dan memang ya kalau punya uang dan memang orangnya jelas ya, itu terserah, pilihan ada di tangan Anda. Kalau saya sih enggak. Walaupun di sekitar saya, lingkungan saya itu ada yang bayar 5 juta, ada bahkan minta 20 tadi itu ada. OMG, ya lebih baik gak usah. Ya tapi gimana ya, kadang namanya orang kalau ya susah nyari kerja, mau gak mau ya duitnya ada ya monggo silakan terserah. Tapi kalau saya sih gak usah. Kalau yang bener intinya gak minta duit lah, intinya gitu aja. Intinya udah gitu aja. Jadi buat kalian yang mencari kerja, tetap semangat. Jangan lupa tadi tips-tipsnya, telusuri alamat perusahaan. Jangan mau bayar di awal, udah itu aja. Kalau memang kalian dipanggil langsung interview, langsung TTD kontrak, no problem. Itu enak, kalian beruntung, bersyukurlah. Semangat kalian bekerja, semangat kalian mencari lowongan kerjaan. Semoga kalian dimudahkan segala urusannya, berkah rizkinya dan sehat selalu buat keluarga. Demikian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di komen tentang, saya nggak tahu ya sistem outsourcing ya, apakah di outsource itu dia, ini perusahaan nih, dia bayar yayasan outsource terus baru bayar ke karyawannya, apakah langsung ke karyawannya terus cuma dipotong buat outsource. Jadi sistemnya seperti apa saya kurang tahu. Buat kalian yang pengalaman kerja di outsourcing, boleh di komen-komen atau dikasih tahu tambahan tips dan triknya supaya teman-teman yang lain ini nggak ketipu dengan loker penipuan ya. Itu aja, jangan lupa di komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.